Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Fikri Fauzi Makmur, di channel Ilmu Padi Official. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas materi mengenai pendidikan kewarganegaraan atau sekarang di kurikulum Merdeka itu namanya pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas itu mengenai bagaimana Pancasila dari sudut pandang sejarah, ya, kemudian Pancasila dari segi hakikat dan lain segala macamnya. Oleh karena itu, supaya kita enggak terlalu lama perkenalannya, mari kita mulai. Baik, kita mulai materi sekarang itu adalah mengenai tadi, Pancasila. Ya, pembahasan mengenai Pancasila ini sebetulnya sudah sangat sering ya kita dengarkan ya dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi. Kenapa sih kita harus mempelajari Pancasila? Karena Pancasila itu adalah, nah nanti kita akan bahas. Oke, namun pembahasan Pancasila ini banyak sekali pembahasannya, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan membatasi pembahasan hanya pada sejarah dan hakikatnya. Oleh karena itu, dalam memahami Pancasila, kita harus memahami tentang bagaimana sejarahnya. Oke ya, mari kita mulai. Sejarah Pancasila. Oke, ketika kita berbicara tentang sejarah Pancasila, kita akan melihat bagaimana Pancasila berkaitan atau apa ya istilahnya itu berkaitan dengan materi yang ada di sejarah. Ya, kalau kita semua mungkin pernah belajar di sejarah itu tentang manusia-manusia zaman dahulu mungkin dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan sejarah, ya, berbicara dengan sejarah itu, ketika kita berbicara tentang sejarah, kita akan berbicara tentang sebuah peristiwa. Oke, kemudian kita juga akan berbicara tentang kejadian, kejadian penting, oke. Itu adalah berkaitan dengan sejarah yang ada di masa lalu, oke. Atau mungkin ketika kita berbicara tentang sejarah, kita berbicara tentang, eee, asal muasal ya, asal muasal, oke. Atau asal muasal itu jadi kelahirannya sesuatu. Nah, ini ketika kita memandang melihat Pancasila dari sudut pandang sejarah, kita akan melihat 3 hal ini, oke ya. Karena kata kuncinya adalah tadi, sejarah. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ketika kita berbicara Pancasila dari sudut sejarah, oke, berarti kita akan mengetahui asal muasal Pancasila itu dari mana sih gitu loh. Pertanyaannya adalah Pancasila ya. Pertanyaannya adalah Pancasila betulkah produk sejarah atau justru Pancasila ini ada dengan sendirinya? Oke, silakan dijawab dulu. Ya, pasti dong. Nggak mungkin ya Pancasila ini muncul dengan sendirinya itu nggak mungkin. Ya, logika kedua ini tidak mungkin terjadi. Karena nggak mungkin ada sesuatu tanpa ada penyebabnya, begitu. Oleh karena itu, salah satu penyebabnya adalah karena ada peristiwa apa? Peristiwa sejarah tadi ini. Oke, nah mari kita lanjutkan lagi. Nah, berbicara tentang sejarah Pancasila, kita akan berawal ya. Kita akan berawal dari sebuah peristiwa. Atau lebih lengkapnya saya di sini akan menyebutnya itu dengan bukan peristiwa ya, atau milestone ya. Milestone Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan milestone Pancasila? Oke, kalau milestone itu kaitannya dengan step by step yang menceritakan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan Pancasila. Itu kurang lebih arti dari milestone. Ya, atau mungkin, peristiwa-peristiwa penting, ya, tanggal-tanggal penting dari mulai awal sampai dengan hari ini, ya, itu namanya milestone, oke? Nah, mari kita mulai, milestone Pancasila itu dimulai dari kapan sih? Oke, milestone Pancasila itu dimulai dari peristiwa atau sebuah kerajaan ya, yang sangat terkenal yaitu Kerajaan Majapahit, oke? Ini milestone pertama.
Maksudnya gimana Majapahit? Oke, mari kita bahas lagi. Nah, Majapahit ini adalah sebuah kerajaan ya yang berbasis di Pulau Jawa. Nah, Majapahit ini kenapa kok berkaitan dengan Pancasila gitu loh. Nah, karena oke, pada kerajaan Majapahit ini ya dulu itu ada sebuah karya yang begitu luar biasa ya, di mana karya ini diciptakan oleh salah satu sastrawan lah istilahnya. Salah satu pihak atau orang ya yang kita di sini akan saya bahas ke bawah ya, yang bernama Empu Tantular dan satu lagi adalah Empu Prapanca. Oke. Empu Tantular ini menulis sebuah buku yang bernama Suta Soma, oke. Dan Empu Prapanca ini menulis sebuah buku yang bernama Nagara Kartagama. Nah, Nagara Kartagama dan Sutasoma ini ya, itu merupakan produk dari Kerajaan Majapahit yang mana produk ini ya, dua produk ini dua-duanya itu apa? Berbahasa Sangsakerta. Oke. Nah, kata kuncinya adalah berbahasa Sangsakerta, dua buku ini. Jadi apa tadi? Sutasoma yang menciptakannya itu adalah Empu Tantular ya, sedangkan Negara Kertagama, oke, Negara Kertagama itu yang menciptakannya itu adalah Empu Prapanca. Oke, jelas sampai sini? Mudah-mudahan kalian jelas ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Oke, itu dua buku tersebut. Nah, apakah selesai sampai situ? Oh, tidak, ya. Karena kita akan berbicara tentang asal muasal Pancasila itu sendiri. Nah, pada dua buku ini, Sutasoma dan Negara Kartagama ini, ya, dalam buku Sanskerta, dengan yang berbahasa Sanskerta ini, kemudian ditemukan, ya, dari dua buku ini ada sebuah kata, ya, di dalamnya itu berbahasa Sanskerta, yaitu kata Pancasila. Oke, nah, itulah asal muasal istilah Pancasila, begitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pancasila zaman Majapahit ini, ya, Pancasila ini, zaman Majapahit ini adalah Pancasila yang digunakan saat ini di Indonesia, ataukah Pancasila ya zaman Majapahit ini adalah sesuatu yang telah diciptakan atau telah ada saat ini di Indonesia? Oke, mau tahu jawabannya? Mari kita lanjutkan lagi. Oke, nah, mari kita cek ke peristiwa milestone selanjutnya. Oke, ini kita berbicara satu dulu. Milestone Pancasila itu dari segi apa? Dari kerajaan Majapahit. Kemudian, apakah selesai dari Majapahit langsung ke kemerdekaan? Oh, tentu tidak. Oh ya, Majapahit ini ada pada abad ke-14 ya, 1300-an kurang lebih itu udah masuk ke abad 14 juga ya. Oleh karena itu Majapahit ini salah satu yang memberikan pemikiran ya di kerajaannya ya. Kemudian Empu Tantular dan Empu Prapanca ini yang memberikan pemikiran tentang pengistilahan yang namanya Pancasila itu. Oke, mungkin kita juga pernah mendengar Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Sasanti Bhinneka Tunggal Ika itu sama, itu juga ada dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, ini ya, begitu. Dan kemudian kalau kita amati juga beberapa lembaga negara di Indonesia ini menggunakan beberapa di antaranya menggunakan bahasa Sanskerta gitu. Karena kalau kita amati bahasa Sanskerta ini eh, penuh dengan makna ya, tersirat dengan banyak sekali makna. Oke, tapi kita nggak akan bahas Sanskerta, nggak akan bahas Sutasoma. Kita hanya memahami tentang bagaimana tolak ukur atau periode dari atau milestone dari Pancasila ini. Oleh karena itu, tadi kesimpulannya adalah bahwa Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit, tepatnya pada buku Sutasoma dan Nagara Kartagama. Oke, lanjut. Nah, setelah kejadian Majapahit itu, ya, jauh setelah itu, tepatnya pada abad ke-20, ya, tepatnya lagi pada 1945, ada sebuah peristiwa yang melahirkan sebuah lembaga yang disebut dengan BPUPK. Oke, BPUPK, ya.
Kenapa nggak ada I-nya? Karena saat itu BPUPK belum jadi Indonesia ya. Indonesianya belum jadi Indonesia. Jadi masih dalam proses pembentukan Indonesia. Makanya sebutnya BPUPK. Atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Jonbi Chosakai. Oke, nah ini. Dokuritsu Jonbi Chosakai itu BPUPK. Oke, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang BPUPK itu apa. Namun karena kita berbicara tentang Melsun Pancasila, kita akan mempelajari Pancasila ini kapan awal mula munculnya selain dari Majapahit? Oke. Awal mula muncul Pancasila ini di lembaga BPUPK tepatnya pada sidang pertama. Oke. Di mana sidang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, itu sidang pertama BPUPK. Nah, oke, ini sidang pertama BPUPK. Yang harus di-highlight oleh kalian semua adalah di sini. Sidang pertama dan 1 Juni. Memang ada apa di sidang pertama dan 1 Juni? Oke. Karena di sidang pertama 1 Juni ini ada sebuah sosok atau seseorang yang memiliki karisma yang begitu luar biasa yang bernama Insinyur Soekarno. Oke. Di mana saat itu Soekarno berpidato yang begitu luar biasa, yang mana di dalamnya itu kemudian Soekarno menyatakan bahwa pada hari ini saya memiliki sebuah ide mengenai bagaimana Indonesia ke depannya, yang mana ide ini berjumlahnya 5 dasar mengenai, oke, negara. Oke. Nah, 5 dasar mengenai negara ini kemudian Soekarno istilahkan atau Soekarno sebut sebagai apa? Sebagai Pancasila. Oke. Dan isi dari Pancasila versi Soekarno ini, ya, isi Pancasila versi Soekarno itu satu, ya. Apakah sama seperti sekarang ketuhanan yang Maha Esa? Oke, jawabannya bukan. Satu adalah tentang kebangsaan. Dua, tentang internasionalisme. Oke. Ketiga, tentang mufakat. Keempat, tentang kesejahteraan. Dan kelima, tentang ketuhanan. Oke. Nah, karena idenya tadi ada 5, maka Soekarno menyebut ini sebagai sebutannya Pancasila. Nah, namun sebelum Pancasila ini, ya, Soekarno sebelum jadi Pancasila ini, sebelumnya Soekarno itu mengatakannya bukan Pancasila, tapi apa? Pancadharma. Oke, oke. Namun saat itu ada beberapa versi yang mengatakan Pancadharma ini diubah menjadi Pancasila. Ada yang mengatakan versi yang mengatakan bahwa Soekarno istilah sekarang mungkin digelitik-gelikikin atau ya dibisiki, diberikan bisikan gitu bahwa bukan Pancadarma yang tepat itu tapi Pancasila begitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah salah satu ide pemikiran dari ahli sastra ya, bukan Pancadarma tapi Pancasila. Oke, begitu materi mengenai sejarah Pancasila dari sudut pandang sejarah dan hakikat. Nah, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjut lagi kepada sesi yang kedua. Thank you.